البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, seperti biasanya hadis yang sebelumnya disetorkan, hadis seputar menjaga perasaan orang lain manakala dikhawatirkan saudaranya tersebut kecewa dengan perbuatan kita. Mungkin karena dia memberikan sesuatu kita menolaknya, maka dijelaskan agar si pemberi tersebut tidak kecewa. Tafadhal barakallahu fiik, hadisnya antum. Ahda illa an ayo na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Inna naruddahu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Inna. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Inna lam naruddahu. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Lam naruddahu. Naam ahsantum barakallahu fiik. Illa anna hurumun. Naam. Tafadhal.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Antum menghafal? Hafal enggak? Tafadhal. Naruddahu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Hah? Aubi? Ah. Lam naruddahu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Antum menghafal antum? Hafal? Antum hafal? Tafadhal. Au biwaddana. Faraddahu alaih. Inna Naam, ahsan illa anna hurumun muttafaqun alaih. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallif wa sabahullah, perhatikan baik-baik. Syukrul ma'rufi, bab seputar syukrul ma'ruf, yaitu berterima kasih terhadap kebaikan. Syukrul ma'ruf artinya berterima kasih terhadap kebaikan yang dicurahkan orang lain kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada antum, antum balasi dengan balasan yang baik juga. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan suatu kebaikan itu melainkan kebaikan yang semisalnya. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Karena kalau antum tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada antum, berarti apa? Kita atau antum belum dianggap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Datang dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih, la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Paham ya? Artinya apa? Orang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, atau tidaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Paham ya? Nah, orang tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala selama dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, hadis yang pernah antum dengar,
Hadisnya apa itu? Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Na barakallahu fikum. Apa lafadznya itu? Man sun'a ilaihi ma'rufun faqala lil fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Masyaallah. Hadisnya Abu Zafar, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, masyhur hadisnya dan sahih. Dengarkan baik-baik. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Artinya apa? Barang siapa yang diperlakukan padanya kebaikan, diberi padanya suatu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalasi engkau dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, sungguh dia telah apa? Telah mencapai puncak ketinggian dalam sanjungannya. Apa maksudnya? Telah memberikan sanjungan pujian yang tinggi, setinggi-tingginya. Hanya sekedar doa apa? Jazakallahu khairan. Makanya kalau antum dikasih pemberian, dikasih kebaikan orang lain, ucapkan jazakallahu khairan, jangan lupa. Paham ya? Jazakallahu khairan, Allah barik fiik, jazakumullahu khairan. Dibiasakan itu ya. Nah, karena kalau terbiasa, antum tidak terasa pun terucap. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik. Paham ya? Atau dengan lafaz-lafaz yang lain yang semakna, juzita khaira, juzitum khaira, Allah yajzik khaira. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Naam. Hadisnya siapa tadi? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi itu. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang dia diberikan kebaikan kepadanya kemudian mengucapkan kepada pelakunya berarti orang yang berbuat baik tadi, ucapan apa? Jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Sungguh dia telah apa? Telah memberikan sanjungan yang setinggi-tingginya. Mahum insyaallah ya. Jazakallahu khairan. Jawabnya bagaimana? Para ulama telah menjelaskan. Jawabnya sebenarnya boleh simpel, wa iyyakum, wa iyyak. Wa illa di sana ada yang jawab yang semisalnya. Jazakallahu khairan wa anta fa jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan wa antum fa jazakumullahu khairan. Boleh juga atau mau simpelnya wa iyyakum. Paham ya? Artinya sama. Cuman simpel sama yang satunya apa? Disebutkan sempurna. Mahum insyaallah ya. Naam. Lebih bagus mana kira-kira ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan atau lebih bagus syukran? Syukran masykur ya akhi. Syukran masykuran ya akhi. Atau lebih bagus jazakallahu khairan? Lebih bagus jazakallahu khairan. Karena ucapan jazakallahu khairan itu antum mendoakan kepadanya kebaikan. Semoga Allah Ta'ala membalasi engkau dengan kebaikan gitu ya. Coba sekarang kebaikan yang sebaik-baiknya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita enggak bisa membalasi, tapi Allah Ta'ala bisa membalasnya lebih baik gitu ya. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Syukrul ma'ruf. Berterima kasih terhadap suatu kebaikan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau putranya siapa? Putranya siapa Abdullah bin Umar ini? Antum Muhammad? Abdullah bin Umar ini putranya siapa? Bapaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu siapa kunyahnya Abdullah bin Umar ini? Abu Hafs Umar bin Khattab. Kalau anaknya Abdullah bin Umar, siapa kunyahnya? Ingat enggak kunyahnya Abdullah bin Umar? Kalau bapaknya bapaknya itu Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafsin. Tapi kalau Abdullah bin Umar, ingat enggak antum? Ihsan? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia. Dia termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya enggak? Abdullah bin Umar ini termasuk enggak? Atau enggak termasuk, Bang? Termasuk? Termasuk. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Naam, termasuk. Paham ya? Termasuk sahabat yang apa? Yang paling banyak periwayatan hadisnya. Sudah mencoba menghafal antum pantunnya? Coba bismillah. Belum? Antum pantunnya udah hafal antum?
Sudah hafal antum matanya? Sudah? Ya bismillah. Naam, ini tak ulang-ulang terus karena nanti kalau belajar mustalah biasanya ketemu. Apalagi kalau di Yaman sana biasanya mustafid-mustafidun sering nyebut ini. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrini wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Yang belum pernah menghafal dikondisikan. Kalau bisa dihafal bagus. Langsung menghafal nama-nama sahabat yang paling banyak periwayatannya, di antaranya Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idzuh." Barang siapa yang minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Ya akhi, as'aluka billah ya akhi, tolong lindungi ana ya akhi. Dengan menyebut nama Allah, lindungi dia. Paham ya? Man ista'adza billah fa'idzuh. Barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, fa'idzuh, maka berilah perlindungan. Biasanya orang Arab itu kalau dengar lafaz as'aluka billah, itu jarang sekali nolak. Jarang sekali nolak. Mau nolak takut karena dia sudah meminta dengan menyebut nama Allah itu loh. Ya akhi, as'aluk billah ya akhi. As'aluk billah ya akhi. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah ya akhi. Akhbirni. Misalkan gini, dia ada kabar, si A punya kabar baru, si B tanya, ada kabar apa sama si A? Si A ngasih tahu apa? Rahasia, enggak mau ngabarkan. Si B langsung mengatakan, wallahi as'aluk billah ya akhi, akhbirni. Kalau udah ngomong as'aluk billah, biasanya orang Arab langsung takut itu. Langsung atau dikabarin. Karena lafaz as'aluka billah enggak sembarangan. Karena as'aluka billah, aku bertanya kepadamu, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Biasanya untuk kabarkan langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wallahi ya akhi as'aluk billah wa rabbil Ka'bah. Kadang seperti itu. Nah, syahidnya di sini, kalau ada orang datang ke antum, nah barakallahu fikum ketika ada suatu bahaya datang ke kita misalkan, minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, lindungi. Yang pertama, yang kedua, wa man sa'ala billah fa'atuh. Dan barang siapa yang meminta kepadamu atas nama Allah, maka berikanlah. Beri dia. Minta-minta haram, tapi kalau ada orang minta dan dia berhak mendapatkannya, kasih. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta jangan dihardik. Jangan digertak. Paham ya? Nah, mungkin dia butuh atau mungkin dia perlu kasih. Rasulullah SAW mengharamkan minta-minta, tapi beliau ketika diminta enggak pernah menolak. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya apa? Dermawannya beliau. Minta-minta haram. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang berikutnya, wa man da'akum fa'ajibuh. Dan barang siapa yang mengundang kalian, penuhilah. Antum diundang waliman, suruh datang. Mendatangi undangan waliman, apa hukum asalnya? Hukumnya apa? Sunnah atau wajib kemarin? Waliman wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Itu hadisnya. Hadisnya siapa ini? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, datangilah. Walaupun menunya sederhana. Walaupun menunya cuma nasi sama sambal lombok hijau. Lauknya tempe goreng. Atau dadar mie. Atau dadar tahu. Paham ya? Walaupun bagaimana menunya, kalau undangan walimah, datangi. Tapi kalau undangan walimatul khitan, acara khitanan, acara akikahan, boleh datang, boleh enggak. Hukumnya mustahab. Tapi undangan walimahan, hukum asalnya apa kemarin? Wajib. Ya kan, termasuk hak sesama muslim. Apa kemarin? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya kan? Apabila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Kecuali, nanti sebutkan dalam catatan kaki. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Paham ya? Kecuali ada penghalang yang syar'i, antum enggak boleh datang. Contohnya antum diundang walimahan, ternyata di situ apa? Di samping waliman mereka mengadakan pesta miras, pesta minuman keras, paham ya? Pesta sabu-sabu misalkan.
pesta perjudian, pesta perzinaan, antum boleh datang. Atau apa banyak musik dangdutan, campur sari misalkan. Paham ya? Atau macam-macam. Antum punya udzur syar'i enggak datang. Wa illa kalau ahlus sunnah paham ilmunya, walimatul urs datang. Walaupun ala kadarnya. Karena walimah itu enggak disyaratkan harus apa? Mewah. Paham ya? Orang itu ketika mengadakan walimahan tidak harus mewah-mewah. Kalau mampunya daging kambing ya kambing, itu hukum asalnya. Aulim walau bisyah. Bikinlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Kalau mampu daging kambing, kambing. Kalau mampu lagi daging sapi. Kalau mampu misalkan ayam. Kalau mampu hanya telurnya, ya telurnya enggak masalah. Kalau mampu hanya tempe enggak masalah. Yang penting terwujudkan walimatul urs. Yaitu apa? Acara untuk memberitahukan bahwasanya ada dari kalangan keluarganya, anaknya atau yang semisalnya ada pernikahan. Paham ya? Insyaallah ya. Jadi antum jangan keliru. Kalau ada orang undang antum, undangan walimahan, selama tidak ada kemungkaran wajib untuk mendatanginya. Dalilnya itu, dalilnya dihafal. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan, maka datanglah. Perlu enggak bawa kado? Atau yang penting datang, Ahmad? Yang penting datang. Orang ketika diundang, antum datang udah senang dia. Enggak perlu atau bawa kado, enggak perlu. Amplop bagaimana? Harus enggak? Enggak harus. Antum datang makan, menikmati hidangannya alhamdulillah. Kalau puasa bagaimana Ustaz misalkan? Ada nanya antum misalkan atau ada yang nanya, bagaimana kalau puasa? Anak lagi puasa Senin Kamis ini diundang walimahan. Padahal datangi walimahan hukumnya wajib. Kita katakan datang walaupun enggak makan. Kalau seandainya itu enggak membatalkan. Batalkan pun enggak berdosa karena puasa sunnah. Paham belum? Datangi walimahan wajib hukumnya. Puasa Senin Kamis puasa apa? Puasa sunnah. Antum batalkan enggak masalah, antum tahan di situ enggak masalah. Yang lainnya makan sate, makan tongseng, makan gulai antum hayakallah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Afanya akhirnya pamitan pulang. Lah kenapa enggak makan? Puasa. Enggak masalah. Sudah hadir. Intinya terpenuhi apa? Kehadirannya ini loh. Perkara makan enggak makan urusan antum. Urusan kita. Yang penting menghadiri acara walimahan tadi. Paham belum? Jadi lafaz mendatangi walimahan tidak harus makan. Jangan sampai salah paham. Kalau misalkan antum datang kok puasa kok enggak makan enggak masalah. Yang penting sudah menghadiri acara walimahan. Lah kalau datang antum puasa, batalkan. Boleh enggak batalkan? Boleh karena puasa sunnah. Bebas. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa yang berbuat kepada kalian suatu kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik. Ada teman antum dulu ketika antum susah meminjami uang antum modal untuk dagang. Dipinjamin 500.000. Ternyata dipakai untuk dagang usaha sukses dia. Langsung menghasilkan apa? Menghasilkan jutaan, menghasilkan sukses dia. Nah, suatu ketika dia apa? Ingin berbuat baik kepada orang yang pernah minjamkan apa? Minjamkan uang 500.000 tadi itu. Paham ya? Dia kasih 500.000 karena senang dia punya hadiah yang lain, diserahkan kepada orang yang minjam, enggak masalah. Itu bukannya riba, bukan riba. Enggak ada syarat di awal pertemuan kan? Cuman minjamkan 500.000 dikembalikan 500.000, ada hadiah tambahan dari apa? Orang yang minjam tadi karena sukses. Tanda syukur, senang dia. Walhamdulillah. Boleh enggak masalah. Paham ya? Nah, contohnya antum awal mulanya benar-benar lapar ini. Ditraktir sama teman antum. Dibelikan bakso tapi tanpa es teh. Bakso aja makan. Dah kenyang kan alhamdulillah. Suatu ketika antum balas baik sama dia, belikan bakso plus es teh. Wah. Itu lebih baik berarti balasnya. Dulu bakso, ini bakso plus es teh. Paham belum? Contoh aja maksudnya kalau balas kebaikan ima yang setara, sepadan atau lebih baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan yang serupa. Masya Allah. Kita lihat lagi. Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Masya Allah. Jika kalian tidak mendapati
Perhatikan ini ya. Jika kalian tidak mendapati atau tidak menjumpai sesuatu yang dipakai untuk membalas kebaikan tersebut, simak baik kitabnya itu yang rugi. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang dipakai untuk membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah dia. Doakan, jangan lupa. Doakan orang yang pernah berbuat baik kepada antum. Pernah berbuat baik kepada kita, doakan. Paham ya? Fad'ulah, doakanlah hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian tarau mana tayaqunu, sampai kalian yakin bahwasanya kalian telah membalas kebaikan tersebut dengan yang semisalnya. Masya Allah, doakan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan dia, si fulan telah bantu anak. Doakan. Paham ya? Karena antum mendoakan kebaikan ke orang lain itu enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Malaikat mengatakan kamu juga mendapatkan yang semisalnya, walaka bimislih. Bayangkan. Jadi kalau antum doakan saudara antum kebaikan, antum ternyata apa? Dapat doa balik dari malaikat. Paham ya? Man da'a li akhihi min dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimislih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang mendoakan saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, orangnya enggak tahu, melainkan malaikat mengatakan juga kamu mendapatkan yang semisalnya. Masya Allah. Contohnya gini. Ya Allah, semoga si fulan dimudahkan rezekinya. Malaikat ngomong juga kamu juga dimudahkan rezekinya. Masya Allah, ya doa baik untuk orang lain itu pengaruhnya juga kembali kepada orang yang mendoakan. Paham itu ya? Nah, jadi kalau mendoakan kebaikan, Masya Allah. Nah, ingat kisahnya dulu. Ingat kisahnya itu. Seorang suami istri, suaminya lagi berdoa, mendoakan temannya biar dapat istri yang kedua. Allahumma zabit fulanan tsaniyah. Ya Allah, nikahkanlah si fulan dengan istri yang kedua. Istrinya dengar, marah istrinya. Malaknya, kenapa antum berdoa seperti itu? Ana doakan kebaikan kepada si fulan biar dapat istri yang kedua. Ana paham, aku tahu. Karena apa? Kenapa aku marah? Karena malaikat mengatakan semoga kamu juga mendapatkan semisalnya. Istrinya enggak mau kalau suaminya juga dapat istri yang kedua gitu loh. Malaikat kan mengucapkan sama. Itu kisahnya dulu ketika di Yaman dikisahkan seperti itu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Syahid di situ malaikat mendoakan yang semisalnya. Jadi kalau mendoakan kebaikan, Masya Allah. Ingat-ingat ya, kalau antum atau kita bisa membalas kebaikan dengan yang semisalnya atau lebih baik, balas. Tapi kalau enggak punya bahan, enggak punya sesuatu yang dipakai untuk membalas, doakan. Doakan sampai antum atau kita yakin bahwasanya apa? Sudah bisa membalas kebaikannya. Paham ya? Jadi kalau antum dikasih sesuatu, doakan jazakallahu khairan, jazita khairan, barakallahu fiik. Zadakallahu hirsan, misalkan, zadakallahu rizqan, misalkan, doakan. Nah, a'anakumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kalian, misalkan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau hadis yang paling inti ya tadi itu hadisnya Usamah bin Zaid, rawahu Tirmidzi tadi. Yang kita sebutkan di awal tadi apa tadi? Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang telah diberi kepadanya suatu kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah apa? Telah memberikan sanjungan yang setinggi-tingginya kepada si fulan tersebut. Masya Allah, doa. Ternyata doa, Masya Allah ya, luar biasa. Qala syarih wa sabahullah wa man da'akum ay. Hadisnya ini, hadis tadi itu rawahu Abu Dawud, diriwayatkan di mana? Rawahu Abu Dawud wa huwa fi Sahih Musnad. Pertanyaannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sahih Musnad. Kitab As-Sahih Musnad karya siapa, Muhammad? Kitab As-Sahih Musnad karya siapa? Ingat ya? Umar. Siapa? Syekh Muqbil, na'am. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i punya kitab namanya As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Itu dulu sebelum muncul bab-babnya. Setelah diletakkan bab-bab dalam hadis, sekarang dikenal dengan Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih itu sekarang kitabnya tebal, cetakan Saudi juga ada. Paham ya? Nah, dulunya sebelum disebutkan bab-babnya dalam hadis tersebut namanya As-Sahihul Musnad. Namanya
as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam sahihain. Kemudian setelah itu ternyata beliau meletakkan bab-bab situ. Bab kata wa kata dalam kitab tersebut. Akhirnya kitabnya menjadi tebal. Kitabnya sekarang dikenal dengan apa? Al-Jami'us Sahih. Bedakan. Kalau Sahihul Jami' karya Al-Albani. Sahihul Jami' karya Al-Albani. Kalau Al-Jami'us Sahih karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Beda atau sama? Beda. As-Sahihul Jami' sama Al-Jami'us Sahih. Paham bedanya? As-Sahihul Jami'. Nah, karya siapa tadi? As-Sahihul Jami'. Karya siapa? Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Kalau Al-Jami'us Sahih Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Naam. Kita lihat syarahnya bawahnya itu. Wa man da'akum ay ila da'watin, barang siapa yang ngundang kalian maksudnya adalah kepada salah satu undangan. Ingat-ingat, undangan, menghadiri undangan terbagi menjadi dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Undangan walimahan hukum asalnya wajib. Undangan selain walimahan, undangan akikahan, undangan walimatul khitan mustahab hukumnya, enggak wajib. Fa'ajibu ay illam yakun mani'un syar'i. Masyaallah, ini penjelasannya bagus sekali ini. Penuhilah undangannya kalau tidak ada penghalang yang syar'i. Penghalang yang syar'i seperti apa? Adanya kemaksiatan di situ, pesta sabu-sabu, pesta minuman keras, kemudian dangdutan, musikan campur sari, paham ya? Atau yang semisalnya. Nah, itu berarti ada penghalang syar'i atau enggak perlu hadir. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, ahsana ilaikum ihsanan qauliyan aw fi'liyan, maksudnya orang berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan bentuknya ucapan maupun perbuatan, maka kita bersyukur, terima kasih. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Na'am, rawahu Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani. La yashkurullah man la yashkurun nas. Apa artinya? Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, bersyukur maksudnya terima kasih. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama antum, ya jangan lupa terima kasih. Nah, apalagi dibantu misalkan, nah seperti itu. Termasuk bentuk terima kasih yang paling besar diantaranya apa? Kalau nggak bisa balas dengan perbuatan, doa. Paham ya? Doa jazakallahu khairan, juzita khairan, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, perhatikan itu. Fakafi'u ay ahsinu ilaihi, maka balaslah, berbuat baiklah engkau kepadanya, mislama ahsana ilaikum, seperti perbuatan baik yang dia lakukan kepada kalian. Liqaulihi ta'ala hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dikarenakan perkataan Allah SWT, tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan yang serupa. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Takdirnya in kana amaluhum khairan fajazaohu khairun wa in kana amaluhum syarran fajazaohum syarrun. Paham ya? Itu takdirnya. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik, dan apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wa fihi al-mukafa'ah bid-du'a liman kana minhu ihsan au aun au ma'ruf. Syarh Ibnu Battal, Masya Allah. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan al-mukafa'ah. Apa mukafa'ah ini? Membalas kebaikan yang semisalnya. Dengan apa contohnya? Kalau enggak mampu dengan perbuatan, enggak mampu dengan barang, bid-du'a, doa. Perhatikan ini, doa sangat penting sekali. Jangan pernah meremehkan doa. Termasuk ikhtiar saja ya, ikhtiar. Yang ikhtiar itu adalah apa? Termasuk buah dari ketakwaan menuju tawakal, itu aja apa? Yang paling besar doa. Faham maksudnya ya? Antum usaha ikhtiar. Tawakal na'am, cuman doa jangan pernah lupa. Paham ya? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi orang berdoa itu sabar. Kalau enggak percaya, buktikan. Antum berdoa kebaikan, insyaallah biidznillah kebaikan pula yang akan mendapatkan. Tapi ingat, doa itu ada beberapa kemungkinan kemarin, ada 3 kemungkinan.
Orang berdoa akan mendapatkan 3 kemungkinan. Pertama, dikabulkan doanya saat itu juga atau dalam waktu dekat. Kedua, nanti akan dikabulkan, ditunda di hari akhirat. Ketiga, dipalingkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Itu doa enggak ada ruginya. Tapi ingat ya, berdoa jangan kemarin? Jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu-susu. Paham ya? Jangan tergesa-gesa, tapi sabar. Paham ya? Berdoa sabar. Apa sih contohnya orang berdoa terburu-buru itu apa contohnya? Contohnya ucapan yaqulu rajulu qad da'atu kadza wa qad da'atu kadza falam ara yastajibuni. Aku sudah berdoa seperti ini, tapi kok aku enggak melihat dikabulkan doaku ya? Sabar. Paham ya? Kadang orang berdoa baru 100 kali udah enggak sabar. Baru 100 kali. Paham ya? Orang berdoa itu sabar. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis, wala yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau alaihi wasallam mengatakan, yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuli. Aku sudah berdoa seperti ini, tapi aku enggak melihat dikabulkan. Nah, bayangkan ini ucapan yang tidak bagus. Orang kalau berdoa itu sabar, dan jangan lupa husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Taala. Kalau enggak percaya buktikan, rasakan. Antum mungkin merasakan juga ya. Walhamdulillah caranya gitu, berdoa husnudzan billah, berbaik sangka. Insyaallah dikabulkan. Bismillah. Di antara waktu yang paling manjur, terbukti, dan alhamdulillah kita sudah buktikan sendiri, antum buktikan juga kalau belum buktikan, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat manjur di antaranya dikabulkannya doa. Karena apa? Karena ketika sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun kemana? Turun kemana? Ke langit dunia. Memberikan berapa jaminan? 3 jaminan. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa minta kepadaku, aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa minta ampun kepadaku, aku ampuni. 3 jaminan sepertiga malam terakhir. Kenapa kok dikhususkan sepertiga malam terakhir? Karena di waktu-waktu tersebut banyak orang yang lalai. Di luar sana, orang-orang yang jauh dari ilmu, paham ya? Atau bahkan orang yang berilmu saja kadang kalau dia enggak punya keimanan yang kuat, enggak bangun malam. Sepertiga malam terakhir, bayangkan itu. Lagi enak-enaknya nyenyak-nyenyaknya 3 malam, lagi nyenyak-nyenyaknya. Lagi enak-enaknya tidur, selimutun berat rasanya dibuka, tapi memang kita harus ibadah di situ. Paham ya? Nah, di saat-saat tersebut rasanya sunyi dan sepi. Ya enggak? Paling-paling suara jangkrik. Suara-suara jangkrik atau serangga-serangga yang ada. Nah, di saat itulah antum berdoa. Ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Doa. Paham ya? Nah, sunyi-sunyi, sepi-sepi seperti itu ya. Karena di saat-saat tersebut biasanya orang itu lalai, bahkan berat untuk menyingkapkan selimutnya. Tapi walhamdulillah di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhususkan ada adzan pertama. Bisa membantu, paham ya? Untuk bangun dan salat malam. Jangan terlewatkan berdoa. Mungkin antum merasakan atau tidak? Pengaruh dari doa itu merasakan atau belum antum? Dikabulkan benar enggak kira-kira? Sabar. Kalau belum merasakan sabar. Tapi yang sudah merasakan alhamdulillah. Terbukti berdoa. Paham ya? Masya Allah. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan hamba-hambanya. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Maka membalasi dengan balasan yang serupa dengan doa bagi orang yang berbuat baik kepadanya atau menolongnya atau berbuat kebajikan kepadanya. Itu syahidnya yang kita ambil. Nah, barakallahu fikum pada pertemuan malam hari ini yaitu seputar rasa syukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Termasuk rasa syukur yang paling tinggi adalah mendoakan dengan doa jazakallahu khaira. Semoga Allah Taala membalas engkau dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.